bahwasannya itu selamanya. Iya, ada menit. Kasih setianya. Kemuliaan Tuhan dikelola juga untuk penata layanan yang ada di jemaat. Nah saudara, hari ini saya bilang spesial. Kenapa? Karena saya sudah katakan tadi bahwa kita juga mengucap syukur buat panen. Jadi di satu desa, saudaraku, mereka juga mengadakan ucapan syukur panen. Karena mereka adalah petani anggur, maka mereka ucapan syukurnya sama. Kalau cingke maka cingke maka kalau anggur adalah anggur. Nah hari itu mereka mengucap syukur, saudaraku, satu jemaat. Minggu kemarin sudah diumumkan oleh gembala bahwa minggu depan kita akan ucapan syukur hasil panen anggur. Dan bagi jemaat Tuhan boleh bawa buah, boleh bawa sarinya, hasilnya maksudnya berupa air anggur dibawa di gereja. Nah satu keluarga, saudaraku, mereka berpikir, aduh, semua ucapan syukur, orang kalau hitung-hitung dari hasil yang orang bawa 5 liter. 5 liter, berarti satu apa namanya, satu jergen ya. Berundinglah suami istri 5 liter gitu. Wah, nanti kan kalau jemaat kita di sini ada hampir 100 kakak. Kalau 5 liter ini anggur, bagaimana kalau tukar dengan air? Karena kalau 5 liter anggur, 5 liter air ditambah dengan yang sekian ratus liter itu kan, pasti masih berasa anggur. Dia ke suami suka pikir juga. Dijual di harga mahal 5 liter. Oke, bersepakat. Jadi pagi-pagi ke suka. Karena itu kan harus disalin. Jadi ada tempat penyalingan kayak tampungan air. Jadi setiap yang datang langsung salin. Nah, Bapak ini juga salin. Oke. Saudaraku, di zaman Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Tapi hari ini dipanen kita, kok anggur jadi air? Ternyata saudaraku, yang punya pikiran ganti itu anggur jadi air, satu jemaat. Jadi tidak ada lagi yang bawa anggur, semua bawa air. Tapi saya cek tadi semua cingke. Saya takut tadi ada coklat begitu kan, cingke. Ternyata pikiran jahat itu, saudaraku, bukan cuma di satu keluarga. Semua berpikir yang sama. Kalau orang bawa 5 liter air, yang lain kan bawa anggur. Nanti semuanya bisa lah. Ternyata semua berpikir bahwa, nanti bawa anggur yang lain. Padahal tidak. Semua bawa air. Dan waktu dituang memang air jadi saudara. Tapi sudah ucapan syukur. Tapi apakah itu tulus dari hati, saudaraku? Maka hari ini kita akan belajar bahwa waktu saudara mengucap syukur di hadapan Tuhan, itu bukan cuma sekedar mengucap syukur, saudara. Tapi waktu saudara mengucap syukur, ada pekerjaan besar yang akan Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Katakan amin. Nah, itu yang kita mau lihat. Jadi waktu saudara bawa 1 liter, 2 liter, 3 liter, 1 karung, bukan masalah berapa banyaknya. Tapi waktu hati saudara bawa itu, saudara akan melihat dalam ucapan syukur apa yang saudara mau lakukan sama Tuhan. Waktu saudara bawa ini, harus dengan sukacita, jangan bawa. Ini kan lumayan, sekarang 96.000 kali 5 kilo yang kering, seberapa saudara? Kurang lebih 500-an ya. 500-an kalau saya beli semen, lumayan 5. Kalau terus coba kali begitu kita mau jadi diangkat. Serius. Apalagi kalau saya bawa 1 karung yang kering. 1 karung ini 2 juta kalau saya beli beras 4 karung. Sudah jauh, setengah jauh. Kalau banyak. Makanya untuk ucapan syukur harus diniat. Nggak boleh kita langsung setelah mau kasih, kemudian kita berpikir, nanti dia kali-kali. Kalau sepakai kali-kali, tidak akan jadi, saudara. Serius. Kita akan lihat hari ini, saudaraku, bagaimana Tuhan bekerja lewat sebuah ucapan syukur, sebuah pujian. Oke. Maka tema kita hari ini adalah bersyukur mengakibatkan anugerah Allah dinyatakan. Sama-sama dengan saya bilang anugerah Allah dinyatakan. 3 ya. Anugerah Allah dinyatakan. Bersyukur mengakibatkan, saudaraku, atau akibatnya ketika saudara mengucap syukur, anugerah Allah dinyatakan buat saudara. Nanti kita akan lihat anugerah apa saja, saudaraku. Ya ada banyak, tapi kita cepat saja dengan 3 hal. Yang pertama, apa saudara? Menghancurkan semua ikatan dan belenggu. Masa sih? Iya kan?
Apakah dengan cuma mengucap syukur singkat, mengucap syukur puji-pujian, atau kemudian belenggu terlepas, ikatan dilebebaskan, saudara? Kita lihat contoh dalam Alkitab, saudaraku. Kisah Para Rasul 16 ayat 24 dan seterusnya bilang begini. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruangan penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas, saudara perhatikan apa yang dia lakukan? Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26, perhatikan saudara. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara perhatikan ayat 26. Tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebelum terjadi gempa bumi, apa yang dilakukan? Doa dan puji-pujian. Orang yang bersyukur, dia memuji Tuhan. Katakan amin. Hari itu terjadi, Paulus dan Silas, saudaraku, diikat mereka, saudara, bukan cuma diikat, mereka ditaruh di tempat penjara yang gelap, saudaraku, mereka didudukan, dan kemudian mereka dipasung kakinya, kaki tangan mereka diikat. Tidak ada kemungkinan untuk mereka lepas. Perhatikan baik. Tidak ada kemungkinan untuk mereka lepas. Tapi apa mereka lakukan? Mereka tidak bilang, Tuhan tolong. Mereka tidak bilang, Tuhan kenapa begini? Mereka tidak bilang, Tuhan ini karena Tuhan saya begini. Mereka tidak maki Tuhan. Mereka tidak marah Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan di tengah malam, Alkitab bilang bukan mereka menggorok. Di tengah malam, mereka berdoa dan memuji Tuhan. Saudara bayangkan, di tengah malam, orang lain tidur, yang lain juga tidur, yang lain juga mungkin dapat mimpi. Tapi Paulus dan Silas di tengah-tengah tekanan mereka, intimidasi, ikatan, mereka berdoa memuji Tuhan. Dan Alkitab catat, saudaraku, waktu selesai mereka berdoa memuji Tuhan, mujizat Allah dinyatakan. Penjara itu tiba-tiba kebuka pintunya. Pasungan mereka tiba-tiba terlepas. Tapi sebelum itu akan terjadi. Ada ucapan syukur. Ada puji-pujian. Apa yang mereka puji, saudaraku? Mereka cuma mengatakan kebaikan Tuhan. Mereka cuma berkata Tuhan baik. Mereka cuma berkata anugerah Tuhan besar dalam kehidupan saya. Saya ingat beberapa waktu yang lalu. Minggu kemarin istri saya khotbah di Mama Leni di ibadah ini. Nah, di situ temanya atau garis besar khotbahnya tentang pertolongan Tuhan. Tuhan adalah pertolonganku. Nah, saudara, dia sedang bergumul tentang satu hal. Hal sepele, tapi itu besar bagi dia. Kunci kantor. Nah, kunci kantor ini, saya bawa di kunci motor. Nah, kunci motor ini hilang. Saya nggak tahu ini apakah istri saya atau Hana. Pokoknya dorong dua memang agak-agak. Kalau masalah pengelupa, pokoknya ada tingkatan dewa lah. Begitu kan. Sehingga ini kunci hilang sama-sama. Nah, tapi karena satu hari itu, ini besok hari Senin, besok panik. Pak Amir semua marah saya. Kenapa ya? Itu kunci kantor ada di kunci motor hilang. Satu hari baku cari dalam rumah. Satu hari. Baku cari, baku bongkar. Sampai orang tak tidur diangkat. Bangun dulu. Dia ketawa di situ. Baku cari. Tidak dapat. Hari Minggu dia khotbah. Tuhan pertolongan. Nah, saya nggak tahu bagaimana. Tiba-tiba mungkin nggak tahu ya gerakan hatinya. Kemudian dia cari di tempat pensilnya saya. Bongkar-bongkar. Dia tidak cari kunci. Bayangkan. Dia tidak cari kunci. Ada yang dia cari waktu itu. Buka. Ada satu kunci. Nah, kunci itu adalah kunci kantornya yang dulu pernah hilang. Bayangkan. Kunci yang banyak ya di rumah ya. Jadi kunci kantor yang hilang barusan itu adalah kuncinya Pak Amir yang dia pegang. Karena kuncinya sudah hilang dulu. Nah, kunci yang hilang dulu didapat waktu itu. Wah, dia bahagia. Kunci. Sekarang bukan masalah itu. Karena Tuhan telah kita jadikan tempat pertolongan. Simpel masalah kunci. Karena kalau kunci motor ada serepnya kan. Jadi tidak terlalu pusing. Ada serepnya. Tapi kunci kantor, kedua yang hilang. Nah, Paulus dan Silas
Waktu mereka dibelenggu, saudaraku, mereka tidak berdaya, mereka tidak bisa buat apa-apa. Artinya dengan kondisi terikat, tidak mungkin mereka dilepaskan. Seperti kesaksian atau ilustrasi yang 2 minggu lalu. Orang yang terikat tidak akan bisa melepaskan dirinya. Kita butuh satu pribadi. Dan Paulus bilang, hanya memuji menyembah Tuhan. Dengan intimidasi, dengan ikatan yang mereka alami. Dia hanya memuji meninggikan Tuhan. Dia menyembah Tuhan yang hidup. Dia percaya pertolongan mereka adalah daripada Tuhan. Sehingga pada saat itu, saudaraku, karena dia memuji Tuhan. Artinya apa? Pujian apa sih? Engkau baik, teramat baik. Yang kita bilang apa? Tuhan yang baik. Paulus tidak bilang saya yang baik. Tapi waktu dia memuji Tuhan, dia katakan Tuhan baik. Tuhan pertolonganku. Tuhan kota bentengku. Tuhan perlindunganku. Maka waktu dia menyembah seperti itu, saudaraku, kuasa Allah dinyatakan. Itu yang saya bilang. Bahwa waktu kita memuji Tuhan, anugerah Allah diberikan. Yang pertama, saudaraku, kita dibebaskan dari keterikatan. Apapun yang hari-hari ini mengikat saudara dan saya. Pergumulan kita yang berat. Ikatan-ikatan dosa yang mengikat kita tidak bisa buat apa-apa. Dan waktu saudara datang sama Tuhan. Saudara bilang, Tuhan, Engkau terangku di saat gelapku. Saudaraku, apa yang saudara katakan demikian terjadi sama saudara. Amin. Kalau saudara bilang Tuhan perlindungan, maka dia perlindungan akan menyatakan dirinya buat saudara sebagai pelindung. Waktu saudara bilang Tuhan, Engkau sumber rezekiku, maka dia akan menyatakan dirinya sebagai pribadi sumber rezeki. Waktu saudara bilang Tuhan, Engkau damai sejahteraku, maka dia akan menyatakan damai sejahtera di tengah-tengah pergumulan, masalah. Mungkin orang baku marah, mungkin orang tidak baku cocok, saudara. Tapi kalau orang bilang sama Tuhan, Tuhan Engkau sumber damai sejahteraku, maka dia akan mengalir, memberikan damai sejahtera. Itu yang Paulus tidak alami, saudara. Yang pertama, belenggu dihancurkan. Kenapa? Karena ada pujian. Jadi waktu saudara mengucap syukur, apa yang saudara bawa, hatinya itu, saudara. Itu yang saya bilang, hatinya. Bukan tentang berapa banyak, tapi hati waktu saudara datang, Tuhan, aku mengucap syukur. Hatinya itu loh yang Tuhan mau. Waktu saudara bawa ini, apa yang saudara taruh, Tuhan, aku bawa sih. Yo, terus apa? Oh, ini karena Pak Gembala kemarin saya bilang bahwa singke, dalam ucapan syukur. Masing-masing saudaraku taruh dalam hatimu sama Tuhan. Seperti Paulus tidak, dia taruh sesuatu di hatinya sama Tuhan. Dia bawa pujian dan doa. Yang kedua, saudara, ini kisah yang luar biasa ya. Saya dulu pernah juga share tentang ini, tapi singkat dibagikan lagi ya. Ternyata waktu saudara dan saya mengucap syukur sama Tuhan. Mengucap syukur artinya bicara tentang semua tentang Tuhan. Bukan tentang saya. Bukan tentang kita, bukan tentang saudara yang punya banyak cingke. Bukan. Tapi tentang siapa Tuhan yang akan memberkati saudara. Orang banyak cingke, tapi kalau orang tidak bisa kete juga, percuma. Orang banyak cingke, tapi kalau tiba-tiba orang sakit juga, percuma. Iya kan? Makanya tentang siapa Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara. Bersyukur mengakibatkan anugerah Allah. Anugerah apa yang Tuhan mau nyatakan, saudara? Yang kedua, mengalahkan semua musuh. Sudah perhatikan 2 Tawarik 20 ayat 1-2, kemudian kita lompat ayat 20-22. Saya akan baca, saudara simak baik-baik, di slide juga ada, mungkin yang di belakang agak jauh. Nah, perhatikan ayat 1 dan 2. Bilang begini, 2 Tawarik 20 ayat 1 dan 2. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 20 kita lihat. Keesokan harinya pagi-pagi, mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, perhatikan saudara kalimatnya ya. Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Ayat 21 dan 22, saya suka saudara perhatikan. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Dan apa saudara? Memuji
Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar dari muka orang-orang bersenjata sambil berkata, saudara perhatikan, mereka memuji Tuhan. Apa yang mereka katakan? Ini yang mereka katakan. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya apa saudara, sama-sama dengan saya bilang, untuk, saya ulang, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya, ayat 22 perhatikan saudara, ketika mereka mulai bersorak-sorai, waktu mereka bilang bahwasannya, untuk selama-lamanya, kasih setia Tuhan, perhatikan baik. Ketika mereka mulai bersorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah. Perhatikan saudara. Dibuat Tuhanlah. Bukan mereka yang buat. Dibuat Tuhanlah. Penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Sudah perhatikan, dibuat Tuhan penghadangan sehingga semua musuh yang tadi menyerang semua kalah. Tapi sebelum itu, apa yang jemaat Tuhan lakukan? Apakah dorang latihan? Ayo latihan perang. Kalau dorang latihan mati. Ini kan di luar logika. Orang mau perang, tapi raja, bayangkan kalau tiba-tiba ada serangan. Indonesia mau diserang Amerika. Tiba-tiba Pak Jokowi bilang, ayo semuanya kita angkat pujian. Kan lucu ya. Ini pesawat tempur semua menyerang. Kita angkat pujian. Bahwasannya itu selamanya. Iya ada mendance. Kasih setianya. Ini kan di luar logika. So, orang mau perang, kok kita muji-muji? Ah, ini orang bilang begitu kan. Tapi perhatikan di kalimat pertama, dibilang begini, percayalah kepada Tuhan. Kenapa? Kalau kita nggak percaya sama Tuhan, saudara mau memuji, mau jungkir balik juga percuma. Orang bilang bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Itu 1000 orang bisa ucap, saudara. Tapi pertanyaannya, berapa orang yang menghayati sungguh waktu dia berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Saudara perhatikan baik kata itu, saya kasih kitab. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, artinya begini saudara. Saudara sedang mengalami pergumulan, saudara sedang mengalami banyak persoalan, saudara sedang mengalami begitu banyak tekanan, tantangan, mungkin saudara disakiti, dilukai, saudara dikecewakan. Tapi saya mau bilang bahwasannya untuk selama-lamanya Tuhan akan baik buat saudara. Amin. Itu yang dialami bangsa Israel, saudaraku. Mereka sedang diperhadapkan. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, Yosafat takut, tapi dia memilih menyembah Tuhan. Di situ dia ketemu dengan kepercayaan sama Tuhan. Bahwa saudaraku, untuk lepas dari berbagai tekanan musuh, dari serangan musuh cuma satu. Saudara duduk dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dan katakan sama Tuhan, Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan buatku. Bukan tentang saya Tuhan. Saya tidak mampu menghadapi musuh. Saya tidak mampu menghadapi tantangan. Terlalu sakit Tuhan. Saya kecewa Tuhan. Tapi semua tentang kebaikan Tuhan. Saudara waktu berkata begitu, saudara sedang memuji Tuhan. Dan waktu saudara memuji Tuhan, Tuhan sendiri, bukan saudara dan saya. Tuhan sendiri akan bekerja. Kapan? Saya tidak tahu. Tapi di waktu yang tepat buat saudara, Tuhan akan mengerjakan anugerahnya. Sehingga waktu saudara berkata Tuhan baik, saya mau bilang dia akan membuktikan bahwa dia Allah baik. Amin. Waktu saudara itu punya masalah, tapi saudara berkata bahwasannya itu selamanya kasih setianya. Saudaraku, kesetiaan Tuhan akan mengalir buat saudara. Bukan gak ada masalah. Saudara akan melihat bagaimana tangan Tuhan mengangkat saudara, menolong saudara, membebaskan saudara dari berbagai pergumulan. Saya ingat berapa tahun kita nggak pernah cincin raya. Betul ya? Hari ini kurang baik. Yes! Tapi tingkatnya banyak di juga. Tiba-tiba kalau ada gangguan alam sedikit masih bisa bayar. Artinya kita nggak bisa jatuh itu tingkir sampai dia, dia bisa.
Kita butuh satu pribadi, saudaraku, yang benar-benar waktu dia memberkati, dia jaga dengan baik sampai kita terima dalam anugerahnya, saudaraku. Makanya jangan ada, saya cingkir banyak. Tiba-tiba ada kejadian, semua cingkir yang banyak juga hilang. Beberapa waktu ini mulai rame, orang-orang sobat curi, cingkir-cingkir dicuri, bukan orang-orang pencuri ya. Cingkir-cingkir dicuri. Di Badung Tayang, ada. Ada lagi di video, masih Batare. Di TikTok, di ketua bilang, ayo ngapain cingkir mau dibawa. Di Badung Tayang 1 karung. Itu orang-orang pikir, ini karena kan karyawan banyak. Jadi diangkat, orang ada lihat, di tetangga ada lihat. Cuma karena dia pikir ini karyawannya tuan rumah. Dia angkat bawa di oto. Selesai. Nanti tuan rumah sepanik, saya cingkir. Tadi sudah di bawah. Orang pikir tantape ini. Bukan. Sudah. Orang mau jaga apa? Makanya kita butuh, saudaraku, anugerah Tuhan dinyatakan. Waktu Yosafat bingung, Yosafat takut waktu musuh menyerang. Berapa banyak kita yang takut? Kita takut dengan sakit penyakit. Kita takut dengan keadaan ekonomi. Kita takut dengan kondisi anak-anak. Kita takut dengan kondisi keluarga. Itu musuh menyerang. Tapi saya mau bilang, duduk dan menyembah Tuhan, katakan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Maka Tuhan bilang apa? Dia yang berperang. Amin. Dia yang berperang. Kenapa? Karena kita bilang, Tuhan, Engkau kekuatanku. Tuhan, dia percaya sama saya. Saya harus mengerjakan. Iya kan? Tapi kalau Tuhan bilang, Tuhan, saya masih bisa. Tapi masih boleh. Tapi tante itu kayaknya masih boleh saya minta tolong. Sampai papa, baru-baru dia panen, masih boleh. Saudara tidak akan melihat pertolongan Tuhan. Tapi waktu saudara duduk menyembah Tuhan, nanti Tuhan buka jalan. Lewat lewat tante, lewat papa, itu terserah. Iya kan? Jangan dipikir duluan. Sampai kakak, sampai tante, sampai nenek. Tapi duduk katakan, Tuhan, Engkau baik. Tapi ini sebutuh sekali. Terus semua menangis, tapi terus bilang, Tuhan, Engkau baik. Kan susah. Iya kan? Terus butuh besok. Hari ini Tuhan masih duduk bilang, Tuhan baik. Kan gak mungkin. Tapi Yosafat bilang, percaya sama Tuhan, kamu akan pergi hati. Artinya apa? Walaupun semua jatuh tempo, semua hari ini belum ada jawaban. Cuma satu, percaya sama Tuhan. Kalau mau menangis sama Tuhan. Kalau mau teriak sama Tuhan, tapi saya mau bilang, jangan pernah salahkan Tuhan karena kondisi. Ada satu bapak, saudaraku, dia menjual tahu. Dia suka bapiku, depan belakang. Jadi berjual tahu. Nah, waktu dia berjual, sebelum dia berjual, dia selalu berdoa, Tuhan, urapi berkati dalam nama Tuhan Yesus. Ada pembeli yang datang membeli. Rutinitas dilakukan dalam pekerjaannya, laku. Satu waktu. Waktu dia berjual, musim-musim hujan, dia menyeberang di got. Seperti biasa sebelum dia berangkat pagi dia berdoa. Dia selalu berdoa. Nah, waktu dia menyeberang, tak polisi. Orang bilang telondok nih. Nah, tahulah si tahu ini. Si tahu ini kan terang cuma bikin begini, masa dalam penjara. Ini kalau orang Jepang bilang tapoa. Tapoa itu tak tumpah. Tak tumpah di got. Muhammad. Dia pungut Tuhan. Terus berdoa tadi Tuhan kenapa masa bisa tak luncur begini Tuhan? Sambil dia lihat langit. Siapa tahu Tuhan bilang, kenapa? Dia pungut. Pulang besok marah-marah. Tuhan. Tahu bahaya ini Tuhan. Karena dia harus habis menyeberang itu ada mobil yang biasa dia naik untuk jualan di pasar. Tapi sebelum mobil lewat, dia jatuh di situ. Akhirnya mobil lewat, masih sementara dia pungut. Itu mobil sebadangnya. Dia pulang sambil marah-marah. Marah sama Tuhan. Bilang dia berdoa segala rupa, tapi Tuhan tidak jawab. Sampai di rumah. Singkat cerita, tengah hari dia dapat kabar. Itu oto yang biasa jemput dia kecelakaan. Dia langsung bilang, Tuhan, terima kasih. Tadi kok kata polisi, mungkin saya ke korban satu. Iya kan? Untung saya polisi.
DP sore. Ada juragan bebek, badari, tahu yang rusak. Buat apa? For DP bebek. Nah, dia punya yang pertama, lolos dari bencana. Yang kedua, DP tahu tetap laku. Tapi dia semarah-marah Tuhan. Nah, sebenarnya saya bilang bahwa kadang-kadang kejadian yang jelek menurut kita belum tentu itu jelek. Yang setuju katakan amin. Iya kan? Tuhan mungkin suka kasih salah trompet Loki. Terus suka salah trompet suami gara-gara ngana. Padahal sebenarnya di balik mungkin kesalahan itu ada hal baik yang Tuhan sedang kerjakan, saudara. Makanya jangan buru-buru mengambil sebuah kesimpulan. Oke, saya ikut yang terakhir. Minta maaf. Yang terakhir. Bersyukur, saudaraku, memulihkan keadaan kita. Saudaraku, singkat cerita ini. Singkat cerita. Ini saudara saya pernah share, tapi saya bagikan lagi. Ini ada 10 orang kusta. Waktu mereka datang sama Tuhan, mereka teriak, Tuhan, Guru, sembuhkan dong. Yesus nggak bilang, dalam namaku, kamu sembuh. Enggak. Tuhan cuma bilang begini, kasih tunjuk Pak Imam, karena memang bukti bahwa orang kusta sembuh, itu harus imam yang cek. Oke, sembuh. Nah, baru dia dikatakan akhir. Cuma itu dia solusi. Nah, kemudian, kasihilah kami, Yesus bilang, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Waktu mereka disuruh pergi, belum sembuh. Tapi waktu mereka jalan di tengah jalan, mereka sembuh. Mereka sembuh. Oke, saya lompat di slide selanjutnya. Nah, Yesus bilang begini di ayat 19. Lalu dia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, saya kembali. Waktu mereka di perjalanan, 10 orang tahir. Saya selalu bilang, saya pernah ketemu waktu pelayanan dengan orang kusta. Waktu itu di acara di Tugu Monas. Jadi waktu ada doa 1000 apa begitu, saya lupa. Nah, saya pas dikasih kesempatan berdoa buat orang kusta. Nah, orang kusta yang DP kusta ini masih ada, itu DP jari-jari putus. Dari kaki kah, tangan kah. Nah, saudara, waktu dibilang tahir, itu menjadi kering. Tapi yang sudah hilang jadi kelingking, tetap hilang. Ya, artinya waktu mereka ke tempat imam, mereka dikatakan tahir. Hari itu penyakit kusta mereka hilang. Hari itu, saat itu hilang. Tapi kan waktu itu ada yang sakit, mungkin jari tangannya hilang, sembuh. Ya, tinggal punya 4 jari. Nah, dari 10 orang, 1 orang itu kemudian saudaraku bersyukur, bukan cuma bersyukur, dia datang sama Yesus, kemudian apa saudaraku, dia mengucap syukur, dia tersungkur di kaki Yesus, saudara, dia bersyukur karena kebaikan Tuhan, dan Tuhan bilang apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, kalau dalam bahasa lain, imanmu telah menyembuhkan, garis miring, atau koma, memulihkan. Atau kata lainnya, membuatmu utuh. Imanmu telah menyelamatkan, imanmu telah memulihkan, menyembuhkan, atau membuatmu utuh. Saudara perhatikan, waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan pulihkan saya, dipulihkan. Tuhan pulihkan. Tapi perhatikan baik, waktu saudara mengucap syukur artinya apa? Saudara sudah menceritakan apa yang saudara alami itu semua karena Tuhan. Itu mengucap syukur. Nah, waktu orang kusta ini dia mengucap syukur, dia tersungkur sama Tuhan, artinya apa? Dia akui bahwa kesembuhannya itu semua karena Yesus. Yesus bilang, imanmu membuatmu utuh. Dia kehilangan jari kakinya. Tapi waktu Tuhan bilang, imanmu membuatmu utuh, dia mendapatkan kembali jari kakinya. Keren ya? Yang 9 tadi sembuh dari kusta, tapi mereka sembuh, tetap sembuh. Yang hilang dari kaki tetap hilang. Tapi 1 orang, waktu dia datang sama Tuhan, dia mengucap syukur karena karya Tuhan dalam hidupnya. Dia bukan cuma pulih, tapi jari-jarinya yang hilang dipulihkan. Artinya apa? Dari kelingking hilang, hidup lagi. Itu bahasa aslinya Alkitab. Dia mendapatkan kembali apa yang hilang.
Saudara bersyukur. Jangan saudara lihat bahwa ini saudara kehilangan. Bukan. Setuju, amin? Oh, saya bawa satu karung, kayak Tuhan satu hilang satu karung. Bukan. Saya bawa sekian liter, kayak Tuhan satu hilang ini. Waktu saudara bersyukur, saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Tapi bukan cuma itu, saudaraku. Saudara akan dibawa Tuhan menikmati anugerahnya yang lebih lagi. Kenapa? Karena saudara percaya kepada anugerah Tuhan. Makanya hari ini, ayo Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang terlalu susah untuk mengucap syukur. Tapi justru di saat engkau tertekan, disitulah waktu yang paling tepat. Saya ulang. Di saat saudara tertekan, di saat saudara sakit, di saat saudara mengalami pergumulan, di situ waktu yang paling tepat, saudara berkata, Tuhan, Engkau baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.